Kasihan sekali ya, Anies itu udah mencari suaka kemana-mana, ke berbagai partai politik, dan kemarin terakhir PDIP, dan kemudian di PHP. Atau bukan di PHP, karena terlalu pede, terlalu merasa bahwa mungkin bayangannya elektabilitasnya masih tinggi di Jakarta, sehingga PDIP akan kemudian silau dengan itu semua. Akhirnya Anies kemudian kesana kemari ke kantor PDIP dan lain sebagainya, berharap dirinya dicalonkan oleh PDIP. Ternyata PDIP mengumumkan bukan Anies yang akan diusung, saudara. Tapi bukan itu poinnya. Ada satu Habib Umar katanya. Dia memframingkan bahwa ini adalah skenario istana. Saking gak maunya Anies maju, sehingga kemudian dibuatlah segala cara untuk bagaimana Anies tak maju. Jadi ini adalah flying victim namanya. Upaya terus menjaga nama Anies Rashid Baswedan di dalam kancah perpolitikan. Padahal namanya udah nggak dihitung sebagai nama besar. Makanya sekali saya katakan, dosa apa yang telah Anies lakukan? Mungkin karena politik identitas itu tuh, sehingga kemudian masyarakat mencatat, partai-partai politik mencatat, dan bunglonnya itu tuh Anies Baswedan tuh kemana-mana, moyegan. Masih ada peluang nggak sih setelah PKS sudah hampir pasti nggak mengusung Anies, lalu Habib kan kenal juga dengan ketua DPW Hanura ya, Jafar Bajeber ya. Betul. Lalu tapi kan masih kurang juga kalau dia gabung sama Perindo mungkin ya 8,1. Itu gimana, Habib? Ya kalau kita melihat bahwa kondisi saat ini memang agak membingungkan. Bagaimana kekuasaan ini betul-betul menjaga seorang yang dinamakan Anies. Menjaga itu menjegal maksudnya. Menjegal dan menjaga agar tidak bisa masuk dalam ring pertandingan. Nah, ikut bertanding lah gampangnya gitu ya. Iya. Jadi dan yang anehnya lagi yang kita punya Dinda nih, saya panggil Pak Edi aja atau Edi. Yang anehnya terjadi satu pertunjukan yang tidak terbiasa. Kita lihat sepertinya Pramono Anung dengan Rano Karno ini. Ya. Ada apa? Kok bisa terjadi gitu? Siapa Pramono Anung? Iya, menarik. Itu menarik. Ya, seorang kabinet pada saat ini bersama Jokowi. Ya, 2 kali periode menteri. Ya. Ini satu tanda tanya, tanda kutip. Permasalahannya bagaimana? Dan apa tujuannya? Kenapa Pramono dipasang? Ya itu. Kenapa bukan Ahok misalnya? Benar. Kalau soal popularitas kan Ahok lebih populer. Lebih popularitas. Dan pendukungnya juga lebih militer loh Ahok itu. Ya. Jadi saya lihat kubu mantan Jokowi presiden ini tetap ingin mencengkramkan. Tetap bermain. Ya, ingin bermain. Dia ingin mencengkramkan kukunya di mana saja. Dan ini ada satu operator yang bermain. Iya. Sehingga situasi dan kondisi saat ini juga harus Prabowo yang akan secara de jure presiden ya. Ini harus waspada. Oh, gitu ya. Tunggu, sebelum terlalu jauh, kita balik ke awal loh. Ini bisa jadi babak berikutnya, cerita menarik ini. Pertama, kenapa Anies dijegal? Habib bilang ini istana bermain. Pertanyaan saya, kenapa yang dipasang kalau pasangan Rano dan Pram dimajukan menjadi bagian dari permainan istana? Pertanyaan saya, kok Megawati mau menjadi bagian permainan? Kan kayaknya marah-marah banget nih, atau itu cuma pura-pura drakor aja, drama kotor. Di depan panggung bagaimana, di belakang panggung gimana gitu, gimana? Ini adalah gaya politik. Gaya politik, setiap partai itu mempunyai gaya masing-masing. Nah, bagaimana PDI dulunya melakukan satu kombinasi dengan Jokowi presiden saat ini. Apakah ini kepura-puraan atau sesuatu yang
menunjukkan bahwa ada berseteru, tapi di belakang itu kita nggak tahu. Ya, panggung karena depan sama belakang ya. Jadi kita melihatnya satu pertunjukan yang nggak elok, ya. Bukan pembelajaran yang baik untuk rakyat kita. Jadi kita menduga ada sesuatu di belakang pencalonan perwilayahan untuk menguasai, dan sehingga percaturan politik ini tetap akan dikendalikan oleh partai PDI. Ya. Balik ke Anies tadi, Dit. Emangnya apa yang ditakutkan oleh Jokowi dari seorang Anies? Anies kan bukan ketua umum partai, nggak punya duit, apa segala macam gitu loh. Apa yang ditakutkan? Ya, sampai dijegal begitu rupa. Itu kan satu pemikiran kita bagaimana, apa yang terjadi juga yang kita pertanyakan. Ada masalah apa dengan Anies? Begitu biaya yang besar digelontorkan untuk menjatuhkan Anies, untuk menjegal Anies. Iya. Dan sampai segitunya gitu ya. Upaya yang besar mengumpulkan partai-partai uang ini dengan kekuasaan yang kuat. Ya. Keamanan dan segala macam dipersiapkan. Ini ada satu keanehan. Mengapa ada rasa ketakutan, kekhawatiran, atau kepanikan yang luar biasa? Ini saya juga lagi berpikir, ada apa? Apalagi di DKI. Mengapa? Mungkin juga. Ya. Ya. Mungkin kalau Pak Anies nanti kembali lagi dari gubernur misalnya. Dari gubernur. Mereka takut ada sesuatu hal yang tidak beres di. Oh, permainan kotor di DKI bisa dibongkar sama Anies. Emang ada permainan kotor itu? Ya pasti ya. Di mana saja negara kita nggak bersih-bersih amat. Oke, Bu. Renyah sekali kan kalau mereka sedang membuatkan framing itu, membuatkan skenario untuk menjaga tetap ketokohan Anies di dalam kancah perpolitikan. Renyah. Ya, seolah-olah Anies itu ditakuti oleh semua orang, seolah-olah bahwa ini adalah bentuk karena Anies seorang baik, maka tak boleh masuk kemudian di DKI, nanti kemudian potensi jadi presiden ke depannya. Dan ini seolah-olah ini orang jahat ini tak mau terganggu, kan seperti itu frame yang ingin kemudian mereka ciptakan, kan itu ya. Gini loh, orang itu yang dipegang ucapannya, saudara. Orang yang dipegang itu ucapannya. Kita akan lihat track record Bapak Anies Rashid Baswedan di dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Coba cek aja bagaimana bisa sudah menyimpulkan. Kan mencela-mencela. Apalagi mau diusung oleh PDIP yang kuat sekali dia. Harus benar-benar dihitung. Kalau ada orang yang mau diusung oleh PDIP, bahkan kalau tak jadi kadernya, jangan, haram bagi PDIP mengusung orang yang bukan kadernya. Itu ya. Aduh, kasihan ya. Jadi ujung-ujungnya orang yang sok-sokan ini kan akibat kesombongan. Harus dihitung itu harus dihitung. Itu akibat kesombongan beliau yang kita hormati dan kita cintai sama-sama, mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak politik identitas. Ya, akhirnya orang banyak yang nggak suka. Ya. Dan bagi saya memang Anies kalau kemudian maju lagi di Jakarta, nggak menang dia, nggak bakal menang. Prediksi saya ya, situasinya sudah sangat berbeda. Dulu ketika melawan Ahok dan sekarang sudah sangat berbeda. Situasi politik, masyarakat dan lain sebagainya udah sangat berbeda. Udah nggak bisa dibodoh-bodohi lah dengan yang model kayak gitu sekarang. Di Jakarta, di Jawa Barat juga sama. Kalau ada orang yang masih mau bermain di dalam isu itu, di dalam urusan perpolitikan, saya akan mengkampanyekan dia harus menjadi musuh bersama. Alfian kan udah mulai ngomong tuh untuk menyerang Pak Kang Deddy Mulyadi ya di Jawa Barat.
saya akan mengkampanyekan siapapun aja orang yang memakai isu agama untuk kepentingan politik, saya akan kampanyekan dia harus menjadi musuh bersama, musuh masyarakat Indonesia, musuh masyarakat Jawa Barat. Lihat aja, tak bolehlah bermain-main di wilayah itu hanya untuk demi kepentingan politik. Itu melacurkan agama namanya, ya, melacurkan agama. Mestinya kan agama itu berada di atas kepentingan politik. Jadi posisinya mestinya agama memandu politik, bukan politik yang memandu agama. Ini kan kebalik, politik yang memandu agama. Artinya agama diperalat untuk kepentingan politik. Kan kacau, Pak. Kan kacau. Jadi tak boleh kita biarkan, gitu ya. Ini adalah salah satu orang yang dikutuk oleh masyarakat, oleh partai-partai politik, gara-gara menggunakan itu terlalu kuat. Ya, hati-hati juga sebetulnya melihat mencalonkan Anies nih. Ini orang ini omongannya bisa dipegang nggak, komitmennya bisa dipegang nggak, kayak gini, sok-sokan. Kayaknya nggak bener. Mungkin kata Megawati, saya nggak percaya komitmen Anies. Beberapa kali dia mengkhianati Presiden SBY sampai marah-marah juga kok. Musang berbulu domba itu kan kata SBY itu kepada Anies. Gara-gara kemarin Pilpres tuh. Tak bisa dipegang ucapannya, tak bisa dipegang komitmennya. Maka ngapain dicalonkan? Itulah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan tinggal perbaiki diri untuk kemudian tetap mau masuk di kancah pertarungan politik, agar dilirik oleh banyak orang, dilirik oleh partai-partai politik, menjadi orang istimewa, bukan menjadi orang yang mencari suaka kemana-mana, ujung-ujungnya tak diterima, tak dicalonkan. Kasihan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.